Assalamualaikum. Halo guys, balik lagi dengan saya Programming Modern di channel Stokon. Di video kedua ini saya masih ingin menjelaskan seputar CSS, tapi kali ini dengan materi penggunaan box shadow, text shadow, flag, dan grid. Oke, tanpa waktu lama langsung saja kita masuk ke materi pertamanya, yaitu penggunaan box shadow. Flag box. Penggunaan back shadow, yaitu dengan properti back shadow teman-teman bisa menggunakan untuk membuat efek bayangan pada box seperti elemen div atau elemen lainnya. Dalam box shadow Anda bisa menentukan arah horizontal, vertikal, blur, bright, dan warna. Ya, di sini sebagai contoh kecil box shadow. Jadi di sini tadi yaitu horizontal, vertikal, blur, dan bright itu ya tingkat brightnya tuh. Terus warnanya. Nah, di sini yaitu tadi kan ini horizontal 10, ini 20 pixel, ini kita vertikal yaitu ke bawah, di atas ke bawah, tingkat transparan blur, ini tingkat blurnya. Nah, 15 ini lebarnya, ukuran box shadow, dan blue ini warnanya. Di sini contoh kecilnya penulisan box shadow. Mungkin kita bisa praktekkan di sini. Kemarin itu kita sudah membuat penggunaan margin, dan saya masih ada bekasannya ini. Mungkin kita langsung aja kita kasih box shadownya. Di sini misalnya kita masukin box shadow. Nah, di sini pertama kita misalkan masukin 10 px. Oke, yang kedua kita masukin 15 pixel, selanjutnya 5 pixel, dan terakhir 10 pixel untuk ketebalannya di situ. Nah, yang terakhir kita kasih warna. Kita kasih misalkan warna putih, white. Nah, bisa kita lihat di sini horizontalnya, di sini vertikal, dan ini tingkat keblurannya 5 pixel dan 10 pixelnya kelebarannya. Ya. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang box shadow. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang text shadow. Di sini text shadow. Penjelasan sedikit, text shadow itu dengan properti text shadow Anda bisa menggunakan untuk membuat efek bayangan pada teks atau tulisan. Dalam text shadow Anda bisa menentukan arah horizontal, vertikal, blur, dan warna. Jadi sama seperti yang box shadow tadi. Yang pertama nih, ada contoh singkatnya. 2 px ini untuk melakukan horizontal, 3 px untuk menentukan dari vertikal, 5 px nya menentukan tingkat transparansi atau blur, dan yellow itu adalah warna teksnya. Di sini contoh codingannya. Mungkin kita langsung aja, kemarin ada juga bekas kita coding, kita lihat di sini. Nah, bisa kita di sini kasih warna white dulu ya. Nah, di sini kita masukin text shadow. Ya, di situ ya. Kita masukin misalnya 5 px, 3 px, dan 2
latarnya tulisannya warna hitam, terus ada bayangannya, ini disebut dengan text shadow. Sedikit dengan text shadow. Ya, itulah penjelasan singkat mengenai text shadow. Selanjutnya ada flag box, yaitu atau flexible box. Flexible box adalah salah satu super power display dari CSS, memungkinkan untuk mengatur layout, posisi dan tampilan dari suatu konten yang ukurannya belum diketahui atau bernilai dinamis. Oleh sebab itu, nilai ini dinamakan flag, diambil dari kata fleksibel yang arti mudah diatur, disesuaikan, dan ditukar-tukar. Nah, ini sebelum Anda mempelajari lebih lanjut tentang properti flagbox, penting untuk memahami terminologinya terlebih dahulu. Ini ada main axis, main start atau main end, sini aja main zest, cross axis, cross start atau cross end, dan terakhir cross zest. Sehingga kalian bisa baca sendiri, bisa di-pause dulu videonya untuk dibaca. Dan terakhir yaitu materi grid pada CSS. Grid pada CSS itu pada umumnya untuk mengatur layout sebuah website, biasanya menggunakan CSS Flagbox dan CSS Grid. Namun kedua CSS tersebut bukanlah kompetitor, kedua sama-sama dibutuhkan dan saling kolaborasi untuk menyusun layout kompleks. Akan tetapi pada artikel ini saya hanya menjelaskan salah satu CSS saja, yaitu CSS Grid. Secara sederhana, CSS Grid adalah CSS yang dapat membagi kolom pada website menjadi beberapa bagian sesuai yang diinginkan, baik secara horizontal maupun vertikal. Menggunakan CSS Grid bertujuan untuk mempermudah developer untuk membuat layout dari the site yang telah dibuat. Ini salah satu penerapan CSS Grid-nya, ya. Ini salah satu penerapan CSS Grid. Oke, mungkin segini saja pada materi ini yang dapat saya jelaskan. Oke, cukup sekian. Kita udah di ujung video untuk membahas materi tentang penggunaan box, shadow, text shadow, flag, dan grid CSS. Dan video ini adalah video terakhir di materi CSS. Ya, mungkin nanti ada video tutorial lainnya ya teman-teman. Ya, tetap stay aja di channel ini.